Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Amin Al-Amrur. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bersalawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya beliau fid dini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Kisah wali Allah Kiai Haji Abdul Hamid. Kiai Haji Abdul Hamid atau lebih dikenal Mbah Hamid lahir pada tahun 1333 Hijriah di desa Sumber Girang, Lasem, Rembang, Jawa Tengah. Ayahnya bernama Kiai Haji Abdullah bin Umar, seorang tokoh Islam yang rajin dan taat beragama. Sedangkan ibunya bernama Nyai Rohana, putri dari Kiai Siddiq. Beliau adalah anak keempat dari 12 bersaudara yang dilahirkan dari rahim Nyai Rehana. Mukti kecil bukanlah anak manis yang sehari-harinya diam di rumah, melainkan tumbuh sebagai anak yang lincah dan nakal. Meskipun begitu, Mukti rajin membantu orang tuanya. Dalam usianya yang masih kecil, beliau dididik oleh ibunya dan membiasakan sholat 5 waktu berjamaah. Bahkan saat Mukti ketinggalan sholat berjamaah, beliau menangis sehingga sang ibu mengulangi sholatnya dan berjamaah bersamanya. Mukti juga sering disuruh ibunya membawakan oleh-oleh untuk disampaikan kepada gurunya, dan beliau merasa senang sekalipun oleh-olehnya sederhana. Hal ini menunjukkan bahwa masa kecil Mukti bersih dari sifat sombong. Pada saat itu, di Lasem memiliki ulama besar yang disegani masyarakat, yakni Kiai Maksum, Kiai Bainawi, dan Kiai Muhammad Siddiq. Pada usia 7 tahun, Mukti dididik dan dibimbing sendiri oleh ayahnya dalam belajar Al-Quran dan dasar hukum Islam. Pada usia 7 tahun itu pula, ia sudah hafal nazam balaghah Jawahir Al-Maknum. Kemudian dalam usia 9 tahun, ia sudah mulai menghafalkan kitab gramatika, bahasa dan sastra Arab Alfiyah Ibnu Malik, yang juga dengan bimbingan langsung dari ayahnya. Sebagai orang yang taat beragama, ayah maupun ibunya memang mengharapkan agar anaknya bisa menjadi orang yang berbudi luhur di kemudian hari. Pada usia 12 atau sekitar tahun 1926 sampai 1927, ia dipondokkan ke pesantren Kasingan Rembang. Pesantren ini diasuh oleh Kiai Haji Khalil bin Harun, mertua Kiai Haji Bisri Mustafa. Di pesantren Kasingan ia mendalami ilmu gramatika, bahasa dan sastra Arab seperti ilmu nahwu, sorof, balaghah dan arud. Selama kurang lebih 1,5 tahun, pada usia 13, ia diperintah ayahnya dan mengabdi kepada kakeknya Kiai Haji Muhammad Siddiq di Jember, Jawa Timur. Dikisahkan pada saat Mukti berada di rumah kakeknya, tiba-tiba datanglah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan saat itu ia sedang bersama kakeknya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Mbah Siddiq, "Siapakah anak ini?" Mbah Siddiq menjawab, "Ini cucu saya." Diperkirakan 2 tahun kemudian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang kembali dan berpesan kepada Mbah Siddiq supaya cucunya yang bernama Abdul Hamid diajak pergi haji. Kala itu Abdul Hamid berusia 15 tahun diajak Mbah Siddiq menunaikan ibadah haji. Konon ketika ziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka bertemu muka dengan Rasulullah dan sempat bersalaman. Keduanya juga mencium tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan dalam keadaan tidur. Setelah pulang dari ibadah haji di Mekah, Kiai Hamid melanjutkan belajarnya di pondok pesantren Termas yang didirikan oleh Kiai Manan. Pada saat itu pesantren Termas diasuh oleh Kiai Demyati bin Abdullah bin Manan. Pada saat di pondok Termas, Mbah Hamid hidup prihatin karena kiriman ayahnya hanya cukup untuk makan nasi tiwul.
Celakanya lokasi warung langganan Mbah Hamid jauh dari pondok. Apa boleh buat, kaki melangkah setiap hari dengan memakai celana panjang dan bersepatu. Persis halnya orang berangkat ke kantor, sepatunya disemir dengan mengkilap. 5 tahun di sana, beliau ditunjuk sebagai lurah pondok. Kala itu beliau syukuran waktu dengan Kiai Abdul Ghafur Pasuruan, Kiai Harun Banyuwangi, dan Kiai Masduki Lasem. Selain sebagai lurah pondok, Mbah Hamid muda juga mengajar ilmu fikih, hadis, tafsir, dan sebagainya. Sehingga beliau pun mulai mendapatkan bisyarah dan tidak memerlukan lagi kiriman dari orang tuanya. Setidaknya tidak perlu makan nasi tiwul lagi. Adapun perubahan nama Abdul Mukti menjadi Abdul Hamid, dalam hal ini ada 2 versi. Menurut buku karya Hamid Ahmad disebutkan begini, orang-orang itu banyak yang memanggilku Haji Hamid atau Ki Hamid. Daripada orang-orang keliru, lebih baik aku saja yang ngalah, namaku diubah menjadi Hamid. Namun tidak jelas kapan nama itu berubah, kata Ki Hamis. Sedangkan menurut buku karya Abdullah Shodiq, nama itu berubah ketika beliau mondok ke Kasingan Rembang sekitar usia 12 atau 13 tahun. Mbah Hamid menikah di usia 22 tahun dengan sepupunya sendiri, yakni Nyai Hajan Nafisa bin Ki Haji Ahmad Kusairi bin Ki Haji Muhammad Siddiq. Pernikahan mereka berlangsung pada hari Kamis 12 September 1940 Masehi. Disebutkan dalam undangan akad nikah dilangsungkan di Masjid Jami Pasuruan pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian dilanjutkan walimah pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Namun hal ini tidak sesuai rencana karena mempelai pria terlambat datangnya. Terpaksa acara walimah dimulai saja meski tanpa kehadiran mempelai pria. Baru pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, rombongan yang ditunggu datang juga. Akibatnya para tamu sudah pulang dan akad nikah disaksikan oleh beberapa keluarga saja. Kok cek telate, kok datang telat, tanya Ki Haji Ahmad Kusairi kepada Mbah Maksum selaku pemimpin rombongan dari Lasem. Anu takjak, saya ajak mampir-mampir zarah ke makam Sunan Ampel, Sunan Bonang, dan Sunan Derajat, jawab Mbah Maksum. Lah manten kok diajak zarah, ujar Ki Ahmad Kusairi. Dari perkawinan ini mereka dikaruniai 5 orang anak, yakni Muhammad Nu'man, Muhammad Nasi, Muhammad Idris, Anas, dan Zainab. 2 yang disebut terakhir meninggal sewaktu mereka masih kecil. Mbah Hamid menjalani masa-masa awal kehidupan keluarganya dengan tidak mudah. Selama beberapa tahun beliau harus hidup bersama mertuanya di rumah yang jauh dari mewah. Sedangkan untuk menghidupi keluarganya, tiap hari beliau mengayuh sepeda sejauh 30 km pulang pergi. Sebagai pelantik sepeda, sebab kata Ki Idris, pasar sepeda waktu itu ada di desa Porong Pasuruan, 30 km ke arah barat kota Pasuruan. Kendati demikian, tidak pernah sekalipun terdengar keluhan darinya. Bahkan beliau sedemikian rupa dapat menutupinya, sehingga tak ada orang lain yang mengetahui. Wong tua kapan ndak digodhog karo anak utawa keluarga, ndak ndang munggah derajate. Orang tua kalau tidak pernah mendapat cobaan dari anak atau keluarga, dia tidak lekas naik derajatnya. Katanya suatu kali mengenai ulah seorang anaknya yang agak merepotkan. Kesabaran Mbah Hamid juga diterapkan dalam mendidik anak-anaknya. Menurut Kiai Idris, mereka tidak pernah mendapat marah, apalagi pukulan dari ayahnya. Ayahnya lebih banyak memberikan pendidikan lewat keteladanan. Nasihat sangat jarang diberikan, akan tetapi untuk hal-hal yang sangat prinsip, sholat misalnya, Ki Hamid sangat tegas. Setelah beberapa bulan setelah menikah, Mbah Hamid diperintah oleh Ki Haji Ahmad Kusairi menggantikan kedudukannya sebagai pengasuh pondok pesantren Salafiyah.
Sedangkan Kiai Haji Ahmad Kusyari pindah ke Banyuwangi mengajar dan mendirikan pesantren sendiri. Kiai Hamid memang sosok yang rajin belajar. Beliau sering membeli kitab untuk dipelajari sendiri. Bahkan setelah berkeluarga di Pasuruan, beliau masih mengaji kepada Habib Ja'far bin Sihan As-Segaf, seorang tokoh ulama yang sudah terkenal waliullah. Menurut beberapa riwayat, sewaktu berada di Pasuruan, Mbah Hamid mempunyai rutinan, yakni setiap sore menghadiri pertemuan pengajian dengan metode muzakarah yang diselenggarakan oleh Habib Ja'far bin Sihan pukul 16.30 sampai 19.30 waktu Indonesia Barat. Dalam pengajian tersebut dihadiri oleh para ulama yang sefisik membahas diniyah ini. Dipergunakan kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali. Dalam hal ini, Mbah Hamid sering ditunjuk oleh Habib Ja'far sebagai juru bicara untuk menyampaikan kesimpulan aplikasi masalah dari beberapa poin kalimat. Berkat kumpul dengan para ulama, terutama Habib Ja'far, kewalian Mbah Hamid mulai tampak. Meskipun sebelum bertemu Habib Ja'far, kewalian Mbah Hamid sudah ada. Dikisahkan di awal tahun 80-an, Kiai Mas'udi melaksanakan ibadah haji. Pada saat sholat Jumat di Masjidil Haram, tanpa sengaja berkenalan dengan seorang syekh dari Baghdad yang bernama Syekh Hasan. Mengingat keduanya memang alim dan fasih, berkenalan perbincangan menjadi akrab, diliputi kehangatan dalam bahasa Arab. Kejanggalan terjadi saat Kiai Mas'udi mengenalkan bahwa dirinya berasal dari Jawa Timur. Syekh Hasan bertanya, "Apakah Anda kenal dengan Kiai Abdul Hamid Pasuruan?" Kiai Mas'udi agak kaget dan balik bertanya, "Beliau itu guru kami yang masyhur kealimannya." "Ya Syekh Hasan, dari mana Anda mengenal Kiai Hamid?" Ternyata jawaban Syekh Hasan lebih mengagetkan lagi, yang intinya bahwa beliau kenal baik dengan Kiai Abdul Hamid Pasuruan, sebab sang Kiai selalu hadir pada acara Haul Syekh Abdul Qadir Jalani di Baghdad. Tidak hanya itu, saat di Baghdad, Kiai Hamid selalu bermalam di rumah Syekh Hasan ini, rutin setiap tahunnya. Singkat cerita, selepas sholat Jumat sebelum keduanya berpisah, Syekh Hasan mengakhiri percakapannya dengan menitipkan salam kepada Mbah Hamid, yang intinya Syekh Hasan menunggu kedatangan Mbah Hamid pada Haul Syekh Abdul Qadir Jalani tahun depan di rumahnya di Baghdad. Sesampainya di tanah air, karena amanah titipan salam Syekh Hasan, Kiai Mas'udi sowan langsung kepada Mbah Hamid. Baru sampai di depan rumah, sang tuan rumah langsung keluar mempersilahkan Kiai Mas'udi masuk, seolah sudah tahu maksud kedatangan tamunya. Bahkan Mbah Hamid mendahului menyapa dengan berbisik ke telinga Kiai Mas'udi, "Nak Mas'udi, jangan cerita ke siapa-siapa ya kalau bertemu Syekh Hasan. Salam sudah saya terima, mohon jangan cerita siapa-siapa." Setelah Mbah Hamid wafat, Kiai Mas'udi menyampaikan kisah ini kepada salah satu menantu Kiai Idris, agar menanyakan langsung ke Kiai Idris Hamid apakah dahulu abahnya setiap tahun selalu pergi ke Baghdad. Namun putra Kiai Hamid itu menjelaskan bahwa abahnya belum pernah pergi jauh ke mana-mana, kecuali pada saat melaksanakan haji. Diceritakan suatu ketika ada seorang tamu dari luar kota sowan kepada Mbah Hamid. Seperti biasa, para tamu memberikan amplop atau uang kepada Mbah Hamid sebagai bentuk penghormatan atau dikenal dengan istilah salam templek. Orang yang sowan ingin memberikan uang sebesar Rp10.000 kepada Mbah Hamid. Namun karena terburu-buru, dia belum sempat menukarkan uang sehingga masuk ke dalam Mbah Hamid. Dia mempunyai selembar uang Rp10.000. Rencananya uang Rp10.000 diberikan kepada Mbah Hamid dan sisanya dibuat ongkos pulang ke daerahnya. Ia mencoba menukarkan uang kepada para tamu di sampingnya, tetapi para tamu tidak ada yang mempunyai uang pecahan Rp10.000. Tiba-tiba Mbah Hamid keluar untuk menemui para tamu, termasuk orang tadi. Semua tamu bergegas sowan dan duduk di depan Mbah Hamid.
Setelah selesai semua tamu berpamitan kepada Mbah Hamid, termasuk orang itu. Mungkin karena orang itu gugup, selembar uang Rp20.000 langsung diberikan kepada Mbah Hamid. Sebelum orang itu berpaling, Mbah Hamid merogoh sakunya, lalu mengatakan kepada orang tersebut, "Ini kembaliannya Rp10.000. Orang tersebut pun langsung bengong. Kewalian akan seorang Mbah Hamid sangatlah masyhur di kalangan masyarakat luas. Dikenal sebagai wali kutub, sosok Mbah Hamid Pasuruan sangat familiar dengan karomah-karomah yang disaksikan banyak orang. Mbah Hamid Pasuruan dikenal sebagai seorang kiai yang sangat sayang dan perhatian kepada banyak orang, lebih-lebih kepada santrinya. Bahkan tidak sungkan-sungkan Mbah Hamid Pasuruan menampakkan karomahnya di depan santrinya ketika membutuhkan pertolongan. Dikisahkan salah satu santri Kiai Hamid atau Mbah Hamid Pasuruan yang bernama Asmawi tengah dalam keadaan kebingungan. Pasalnya dirinya memiliki hutang kepada panitia pembangunan masjid senilai 300.000, yang tentu pada saat itu baginya besar nominalnya. Asmawi bingung uang sebesar itu bagaimana cara ia melunasi dalam waktu singkat sebab sudah jatuh tempo. Akhirnya santri tersebut atau Asmawi mengadu dengan penuh tangis kepada Mbah Hamid Pasuruan. Dengan lembut Mbah Hamid menghibur Asmawi sebab tidak perlu panik karena Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan membantunya. Mbah Hamid Pasuruan lalu memintanya untuk menggoyangkan pohon kelengkeng yang ada di depan rumah beliau. Daun yang berserakan di tanah Asmawi ambil untuk diserahkan Mbah Hamid, kemudian oleh beliau dimasukkan ke dalam saku. Betapa hebatnya daun tersebut berubah menjadi uang. Karena masih kurang, Mbah Hamid Pasuruan meminta santrinya tersebut untuk menggoyangkan kembali pohon kelengkeng. Ajaibnya, daun yang berjatuhan tersebut berubah menjadi uang. Kini total uang yang didapat adalah Rp225.000. Tentu nominal tersebut masih kurang dari hutang Asmawi, yakni Rp300.000. Secara mengejutkan, ada tamu yang memberikan uang kepada Mbah Hamid sebesar Rp75.000. Dengan begitu lunaslah hutang Asmawi. Kisah-kisah karomah Mbah Hamid tersebar di pelosok desa yang lumrah didengar masyarakat adalah wujudnya bisa menyerupai di tempat lain, membaca keinginan orang lain, dan tiap tahun pergi ke Baghdad tanpa diketahui orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Inilah sepenggal kisah oleh Allah Mbah Hamid Pasuruan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.